Apakah yang akan kukatakan? Ya, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Ya, Musa berkata kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita berkata, aku ini bukan orang pandai bicara Tuhan. Ya, kalau disuruh pidato pun dulu di sekolah, kutujuk-tujuknya kawan, kau aja lah. Kalau ada orang memilihku, kau lah, kasih kata sambutan dulu kau. Kerap kali sembunyi aku Tuhan, gak taunya aku apa yang mau bilang. Saudara mungkin berkata demikian mengenai diri saudara. Aku bukan orang yang suka tampil di depan umum Tuhan. Ya, aku bukan orang yang bisa berbicara, berpidato. Itulah Musa katakan, aku gagap Tuhan. Bagaimana kamu mungkin orang gagap kau pakai untuk membebaskan bahasa Israel? Itulah aku Tuhan, aku gak tahu apa yang kukatakan. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, jangan takut. Aku yang memanggil engkau. Aku sendiri yang akan menaruhkan perkataan-perkataan itu di dalam mulutmu. Haleluya. Jangan kata kepada Tuhan, aku gak sanggup, aku tidak tahu berbicara, aku tidak paham. Kalau melihat orang banyak, kerap kali aku yang lari duluan Tuhan. Dan kemudian orang pun lari juga, dan aku belum lari Tuhan. Jadi tidak ada lagi orang yang bisa mendengarkan. Nah saudaraku, jangan berkata demikian. Tahukah saudara, dalam Roma 10 dikatakan, firman itu dekat di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman Tuhan itu ada pada saudara. Dan ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan itu sudah ada untuk menolong saudara. Jangan takut menghadapi kalau saudara dipanggil. Pada orang yang ini mungkin sudah dipanggil untuk hal apa, mengurus izin atau apa, untuk hal gereja. Jangan takut menghadapi mereka. Ada Tuhan yang akan menolong saudara di situ. Jangan takut kalau Tuhan suruh saudara melakukan pekerjaan yang besar dan kelihatannya itu melampaui kekuatan manusia di saudara. Untuk itulah kita punya Tuhan. Tuhan itu tidak memandang kepada kita, tapi Dia percaya kepada kuasanya yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Tuhan itu melihat kepada kuasanya sendiri yang ditaruhnya di dalam kita. Tuhan itu melihat kepada dirinya sendiri yang besar di dalam kita. Dan saudara juga diajak Tuhan. Ketika saudara lihat musuh, saudara tidak lihat betapa besarnya musuh. Jangan bandingkan diri saudara dengan besarnya musuh. Bandingkan Tuhan di dalam saudara dengan musuh saudara. Katakan amin. Katakan amin. Bandingkan Tuhan kita yang besar itu dengan musuh kita. Jangan langsung terintimidasi kalau ada orang-orang yang mau menghalangi kita dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ucapan-ucapannya yang melemahkan iman kita, yang membuat kita tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan, atau merasa terintimidasi. Itu semua usaha setan untuk membuat saudara berhenti dan kehilangan visi yang semula. Redup visi saudara. Saudara tidak lagi bergairah mengerjakan visinya Tuhan. Ya, kalau dulu saudara berdoa, selalu berdoa bagi orang sakit, saudara tidak takut apapun. Di mana-mana saudara berdoa bagi orang sakit. Orang sakit lagi menggambut-gambut mau mati, saudara doakan. Ya, begitulah saudara dulu melayani Tuhan dengan berapi-api. Apakah api yang sama masih menyala dalam hati saudara? Amin. Mana amin yang lebih kuat? Amin. Ketika saudara lihat orang terbaring sakit, apakah sekarang saudara bau? Saudara sudah punya baju cantik. Kalau dulu saudara nggak punya baju cantik, belum diberkati Tuhan, baru ikut Tuhan, tapi api di dalam saudara menyala-nyala. Orang sakit mau sebau apapun karena penyakitnya, saudara akan datang dan menumpahkan tangan saudara. Saudara penuh dengan kasih Tuhan. Air mata saudara bercucuran supaya dia sembuh. Dan saudara tidak meninggalkan tempat itu sebelum dia sembuh. Itulah dia dulu visi daripada Tuhan dan nyala dalam hati saudara. Tuhan punya visi yang besar untuk saudara kerjakan. Saudara berkaya dari satu hari ke hari berikutnya. Ketika besok semalam ini banyak KKR, jiwa-jiwa selamat, saudara di pikiran saudara, cepatlah Ibu Vicky itu berkhotbah, karena malam ini aku mau memfollow up jiwa yang semalam sembuh dari KKR, mau buka KKS baru. Gimana aminnya? Di dalam hati saudara menyala. Ada KKS baru Tuhan. Semalam aku bawa 10 orang jiwa baru. Dan 5 orang sakit, 5-5-nya sembuh pula. Haleluya. Banyak kali yang sembuh semalam. Gak saudara perhatikan, yang percaya katakan amin.
Yang bahkan dengan obat pun tidak bisa disembuhkan dengan secepat itu. Mujizat Tuhan luar biasa. Dan hati sudah terbakar, saudara sudah bergairah, saudara sudah membayangkan, oh nanti banyak hamba-hamba Tuhan dari orang-orang yang sudah sembuh di KKR itu. Saudara sudah membayangkan, oh ada banyak KKS baru dibuka hasil daripada KKR. Amin ya Rabbi Tuhan, amin ya. Haleluya. Saudara terbakar dengan api Roh Kudus. Visi saudara tetap menyala-nyala. Visi saudara tetap kembali kepada panggilan Tuhan yang terutama dalam hidup saudara. Panggilan Tuhan yang utama dalam hidup saudara itu tetap menyala dia, tetap menyala dia. Haleluya. Itulah dia visi yang menyala daripada Tuhan. Saudara tidak hidup rutinitas dari satu minggu kepada minggu lainnya. Katakan haleluya. Katakan